Nah, jadi saya mulai ya. Jadi tugas selanjutnya untuk pelajaran pendidikan lingkungan hidup adalah membuat komposter aerob sederhana. Berarti ini bahan baku utamanya adalah sampah organik. Ya. Nah, jadi ini dilakukan selama 1 bulan atau 4 minggu, maka kita akan membuat komposter dari bahan-bahan yang ada di rumah. Nah, kebetulan di rumah nih kalau di sekolahan susah juga nih bikinnya nih ya. Nah, jadi kita mau bikin pupuk kompos. Nah, ini adalah pupuk organik buatan yang dibuat dari proses membusukkan sisa-sisa bahan-bahan organik seperti sisa-sisa tanaman maupun sisa hewan. Tapi kalau sisa hewan nih agak susah nih ya, jadi kita pakai sisa tanaman aja. Nah, jadi yang disebut dengan proses pembusukan itu sebenarnya proses pengomposan gitu ya. Nah, proses ini dalam kehidupan sehari-hari di dunia itu penting banget gitu ya. Kalau nggak ada proses pembusukan, itu sampah udah menggunung, udah memenuhi bumi kayaknya. Ya. Nah, jadi penting banget pembusukan ini. Nah, biasanya pembusukan itu dilakukan oleh mikroorganisme yang memang dia itu hidupnya atau makanannya adalah sisa-sisa bahan organik seperti ini. Jadi mereka tuh sebenarnya menguntungkan ya, mikroorganisme yang seperti itu menguntungkan. Nah, jadi proses pengomposan itu adalah proses pembusukan bahan organik, kemudian diuraikan secara biologis oleh mikroba. Nah, mikrobanya itu diuntungkan karena dia menggunakan bahan organik tadi sebagai sumber energinya, sebagai sumber hidupnya, gitu ya. Nah, jadi ada 2 macam pengomposan sebenarnya, yang aerob dan anaerob. Kalau aerob kira-kira artinya apa ya? Aerob. Satu lagi anaerob. Ini anak IPS kalau ditanyain aerob nih rada-rada ya. Aerob berarti dia menggunakan oksigen. Kalau yang anaerob dia tidak menggunakan oksigen. Nah, jadi ini bedanya ya. Jadi yang aerob itu perlu oksigen. Jadi kalau perlu oksigen tuh nggak perlu lah kita mesti kasih oksigen itu enggak. Oksigen kan ada di atmosfer, ada di udara gitu ya. Nah, jadi kita cuma perlu mengaduk-aduknya aja. Jadi kalau diaduk-aduk, maka di antara sampah dan tanah itu akan terbawa juga si oksigennya. Tapi kalau yang anaerob nggak usah diaduk-aduk, didiemin aja gitu ya. Nah, biasanya yang aerob proses awal suhunya 50 sampai 70 derajat. Jadi emang dia panas ya, anget-anget panas gitu. Kalau yang anaerob ini suhunya lebih rendah lagi dari 50 derajat Celcius. Nah, kemudian kalau yang aerob itu hasilnya adalah gas CO2. Gas CO2 itu tidak berbau. Sedangkan kalau yang anaerob, gasnya itu bau-bau gitu. H2S tuh kayak bau belerang di gunung tuh ya, H2S. NH3 ini amonia, kayak bau pipis gitu ya, bau urin. CH4 ini metana. Metana itu ya mirip-mirip juga sama H2S, baunya agak-agak busuk gitu ya. Kayak bau gas buangan kita itu gitu ya, H2S, CH4 kayak gitu. Nah, kalau yang aerob itu ada belatungnya, nggak banyak. Tapi sebenarnya belatung ini kan sebenarnya kalau dia udah gede itu jadi makhluk apa sih? Tahu nggak? Belatung ini sebenarnya kan ada telur, kemudian menetas, jadilah dia larva, nih larva gitu. Nah, terus kan dia metamorfosis nih. Sebenarnya tuh hewan apa sih? Yo, Kupu-kupu bukan, Bu? bisa kupu-kupu, bisa lalat biasanya ya. Kalau kupu-kupu itu dia biasanya nelornya nggak di sampah. Nah, kalau yang di sampah itu biasanya lalat gitu ya. Kalau di kupu-kupu tuh dia nelornya tuh di daun, di belakang daun, di permukaan daun gitu. Sehingga kemudian belatungnya juga bukan kayak begitu gitu ya. Kalau kupu-kupu lebih kepada ulet, kayak ulet bulu kayak gitu ya. Nah, kalau yang belatung-belatung kayak gini itu dari larvanya ulat-ulat apa lalat-lalat tadi ya. Lalat tuh ada yang kecil, ada yang gede gitu kan ya. Nah, kalau di yang anaerob tuh belatungnya banyak gitu ya. Nah, yang aerob ini untuk proses jadinya sampai jadi kompos itu lebih cepat. Antara 4 sampai 8 minggu, tapi kalau yang anaerob lebih dari 8 minggu baru jadi gitu ya. Jadi kita pakai yang kita mau bikin yang aerob aja gitu.
Ini juga beberapa perbedaan lagi antara pengomposan aerob dan anaerob gitu ya. Ini sebenarnya hampir sama ya sama yang tadi ya. Ini kalau dalam istilah kimia yang aerob itu reaksinya reaksi eksotermis. Jadi butuh energi dari luar, kemudian dihasilkan panas. Kalau yang anaerob itu endotermis, dia tidak butuh energi dari luar karena dia menciptakan energi sendiri gitu ya. Nah, sehingga kemudian dia menghasilkan gas gitu. Produk akhirnya yang aerob adalah humus, CO2, H2O. Jadi ada gas CO2-nya dan H2O-nya. Sedangkan yang anaerob tuh hasilnya lumpurnya tuh lebih basah, tanahnya lebih basah. Kalau ini lebih kering. Humus itu kering ya, kalau ini lebih basah. Ada CO2-nya, ada CH4-nya. Kemudian dari sampah yang kita jadikan bahan baku, kalau yang aerob itu berkurangnya lebih dari 50%. Jadi misalnya tadinya volumenya 1 liter misalnya begitu, kemudian jadi setengah liter atau kurang dari itu. Nah, kalau yang anaerob juga sama sih. Jadi dia akan membuatnya lebih sedikit lagi ya bahannya ya. Kemudian waktu prosesnya dia lebih cepat yang aerob dibanding yang anaerob. Cuman tujuan utama kita bikin kompos yang aerob adalah untuk mengurangi jumlah sampah. Tapi kalau yang anaerob biasanya untuk menghasilkan energi gitu ya. Contohnya apa sih menghasilkan energi? Kalau misalnya gini, yang gampang aja di Indonesia seringkali di peternakan sapi misalnya ya, di desa yang emang mata pencahariannya penduduknya adalah beternak sapi, maka ee-nya sapi, fesesnya sapi itu dikumpulkan, kemudian dibuat fermentasi, jadi hasilnya adalah gas CH4, metana. Metana ini digunakan untuk apa ya namanya, bahan bakar lagi, misalnya untuk bahan bakar listrik, nyalain lampu di desa itu pakai gas metana. Kemudian untuk gas masak itu juga metana. Jadi dia memproduksi energi gitu ya. Itu kalau yang anaerob itu. Nah, tujuan samping dari yang aerob, kompos anaerob adalah ya bikin kompos gitu ya. Kalau ini adalah tadi ya, buangan-buangan tadi kayak feses atau yang lainnya itu kemudian dikurangi jumlahnya. Nah, daripada nggak ada gunanya lagi, ternyata kumpulan feses itu masih ada gunanya. Nah, kalau yang aerob tidak bau, tapi kalau yang aerob tidak bau, kalau yang anaerob biasanya menimbulkan bau. Karena tadi gasnya ada H2S, ada CH4 tuh agak bau gitu ya, NH3 itu amoniak baunya kayak bau pesing gitu. Nah, ini adalah komposter yang biasa digunakan oleh rumah tangga atau kemudian PKK, ibu-ibu PKK gitu ya. Dia pakai drum plastik kayak begini bentuknya, kemudian dikasih lubang-lubang, dilobang-lobangin. Biasanya kalau yang kayak gini plastiknya kan tebel banget, dia ngelobanginnya pakai yang buat nyolder ya gitu ya. Ya dipakai listrik tuh ya buat nyolder. Kalau plastiknya tidak tebal ya biasanya sih cuma pakai misalnya ujung pisau atau ujung gunting dipanasin di atas api, nyos gitu dia juga udah berlobang gitu ya. Nah, jadi di bawahnya ini ada bantalan styrofoam, kemudian ada terpal, nah kemudian nanti dikasih sampahnya, kemudian dikasih bumbu kompos dalam tanda kutip nanti bumbunya itu apa. Kalau ini nanti komposnya ditaruh di atas saja, ditambahkan, di atasnya tutupinnya sama ini sebenarnya terpal juga. Kemudian komposternya bisa ditutup di atasnya pakai tutupnya si wadahnya ini. Ya. Nah, yang disebut dengan terpal itu biasanya juga bisa pakai kayak karpet gini, ya, kayak karpet gini. Tutupnya si wadah ini, si drum plastik ini, gitu ya. Itu kalau komposter yang biasa dikerjakan oleh orang-orang, gitu ya. Nah, ini juga bisa kayak begini. Akhirnya di suatu tempat biasanya kalau mereka kreatif maka drumnya itu digambarin jadinya bagus, padahal itu dalamnya sampah, gitu ya. Atau dilabelin begini, atau bahkan menggunakan benar-benar bahan-bahan yang udah nggak kepake, kayak wadah cat kayak begini ya, itu kan udah nggak kepake. Nah itu dimanfaatkan lagi. Nah ini biasanya untuk skala rumah tangga. Jadi
di suatu, kawasan yang emang dia aware banget sama sampah-sampah kayak gini, maka di depan rumah atau per 2 rumah dia ada satu drum kayak begini. Nah, sehingga sampah organiknya, berkurang jauh banget gitu ya, dibanding langsung dibuang. Nah, di IC juga ada gitu ya, kita pernah dapat bantuan ya dari, apa namanya, LSM yang emang, peduli terhadap, pengelolaan sampah gitu ya. Ada beberapa di sini dulu zaman berapa tahun yang lalu ya, dari 5 tahun yang lalu lah sebelum pandemi begitu ya, kita bikin emang begini karena sampah organik di sekolah tuh banyak banget, melimpah banget gitu ya, sehingga kemudian sayang banget kalau nggak dimanfaatkan. Nah ini yang ada di sekolah, ini udah dilobang-lobangin sama Pak Yana nih, pakai solder tadi ya. Nah kemudian kita tuh dapat bantuan lengkap semuanya, semua bagiannya kita dapat waktu itu. Ada berapa sih, hampir 10 deh, 10 drum beginian. Kemarin tuh setelah pembangunan entah kemana deh, gitu ya. Nah, bagaimana cara kita, bikinnya gitu ya. Jadi sampah basah dipotong-potong, sampahnya ini juga musti musti, diperhatiin ya, bukan sembarangan sampah dapur ya, ini kan sampah dapur atau sampah, apa namanya, pekarangan rumah gitu kan ya. Nah, jadi, kalau sayur-sayuran, sisa sayuran dan buah-buahan, dia musti dipotong-potong. Kita nggak boleh pakai, yang udah kayaknya, "Oh ini sisa sayur kemarin, oseng-oseng kacang panjang." Nggak boleh kayak gitu ya, karena itu udah ada minyak-minyaknya, udah ada bumbu-bumbunya, nggak boleh. Jadi ini yang masih segar maksudnya, batang-batang bayem, batang-batang kangkung, seperti yang sudah pernah kita lakukan ya. Kemudian kulit-kulit buah-buahan, kayak gitu, itu bisa. Tapi itu pun juga musti kalau mau cepet ya, itu dipotong-potong dulu. Potong-potong dicacah-cacah dulu, semakin kecil semakin cepat jadi komposnya. Nah, sampah yang sulit dipotong bisa ditumbuk atau dihancurkan, tapi kalau ini juga susah. Kalau udah susah dipotong pasti hancurnya juga susah. Jadi kita pakai yang gampang-gampang hancur aja gitu ya. Udah gampang hancur pun kita potongnya sampai, kecil-kecil gitu ya supaya cepat. Kemudian kita masukkan ke dalam alat tadi, ke dalam wadah tadi, kemudian kita tutup rapat, kemudian kita tengokin gitu ya, berapa hari sekali kita tengokin, kita aduk-aduk, tambahin lagi kok sampah baru. Besok-besoknya lagi kita aduk-aduk, tambahin lagi sampah baru. Jadi satu wadah itu cukup untuk banyak banget sampah, untuk berhari-hari sampah gitu ya. Jadi kita masukinnya nggak sekali doang, tapi berkali-kali gitu ya. Misalnya nih kalau kalau di rumah kan emang lama ya, bisa sebulan, bisa 2 bulan, bisa 3 bulan gitu ya. Maka kemudian misalnya per 3 hari kita aduk-aduk, kalau udah berkurang jumlahnya, tambahin lagi dikit gitu ya, tutup lagi gitu ya. 3 hari lagi kita lihat aduk-aduk, oh belum berkurang, ya udah kita cuman ngaduk doang. Nah, kalau udah kelihatan berkurang jumlahnya kita tambahin bisa gitu ya. Nah, kita akan bikin komposter tapi skalanya yang kecil aja, nggak usah pakai drum-drum kayak tadi itu ya. Jadi kita pakai, yang, wadahnya kecil aja. Jadi kita mau bikin komposter aerob skala kecil. Nah, jadi kita bikin yang mini-mini aja, wadahnya dari botol bekas yang 2 literan itu ya, atau 1,8 liter ya, 2 literan itu, atau wadah bekas apaan aja yang di rumah yang biasanya terbuat dari plastik gitu ya, bisa kayak gini ya, toples itu biasa sekarang kan makanan-makanan apalagi yang kering-kering gitu ya, snack-snack itu ada banyak wadahnya terbuat dari plastik kayak toples gitu ya, tapi sebenarnya plastiknya dia tipis gitu. Nah, jadi kita perlu, botol bekas atau wadah toples bekas gitu ya yang terbuat dari plastik minimal 2. Jadi kita mau membandingkan ini bahan baku komposnya yang kita bandingkan gitu ya. Misalnya yang satu pakai sayur-sayuran, yang satu pakai kulit buah atau campuran kayak kita pernah membuat ekoenzim gitu ya. Nah, kemudian ada gabus ya, styrofoam bekas. Kita bisa cari di rumah ya bekas-bekas apalah. Sekarang apalagi kalau belanja online karena kadang-kadang dibungkusnya juga pakai begini kalau bahan-bahan yang lunak ya atau bahan-bahan makanan. Kalau saya sering beli durian ucok. Nah, itu pasti dia packingnya pakai styrofoam kayak gini gitu ya. Nah, kemudian terpal atau spanduk bekas digunting sesuai ukuran diameter botol. Nah, ini kan kalau nggak ada, ini bisa pakai bahan pakaian atau bahan pakaian udah nggak kepake, kayak misalnya t-shirt yang udah butut. Sebenarnya paling enak tuh di rumah pakai t-shirt yang butut-butut gitu ya. Nah, kayak gitu digunting. Kalau terbuat dari bahan pakaian berarti kamu dobelin
gitu ya. Kamu 2 lapis atau 3 lapis gitu ya. Nah, ini digunting sesuai dengan diameternya si lubangnya atau diameternya wadah yang kita gunakan gitu ya, seukuran itu kira-kira gitu ya. Nah, jadi tadi kalau nggak ada terpal, nggak ada bekas spanduk, nggak ada apa namanya karpet gitu ya, karpet bekas gitu ya, maka kita bisa menggunakan bahan pakaian biasa aja, yang bekas-bekas aja itu didobel gitu ya, didobel entah double 2 atau double 3 gitu ya. Nah, kemudian diperlukan juga starter nih, kalau di biologi disebutnya starter biangnya. Jadi kalau kita bikin pakai bahan-bahan kayak gini, ini mikroorganismenya datangnya dari mana gitu kan. Padahal untuk bikin komposter itu diperlukan mikroorganisme pembusuk gitu ya. Maka kita butuhkan yang namanya starter biangnya gitu. Nah, ini bisa diperoleh dari kompos yang udah jadi atau diperoleh dari tanah yang ada di pekarangan kita gitu ya. Jadi bisa dari kompos yang udah jadi atau bisa dari tanah yang asalnya dari pekarangan kita. Nah, itu bisa jadi gitu ya. Nah, kemudian diapain lagi dia? Nah, botolnya ini kemudian kita potong di bagian atasnya, kita potong, kemudian kita kasih lubang-lubang. Nah, kasih lubang-lubang ya. Ini lubang, ya kira-kira aja lah lubangnya jangan terlalu banyak juga. Kemudian ini lubang, ini di atasnya lagi ada lubang lagi, di atasnya lagi ada lubang lagi. Ini di bawah juga ada lubang, gitu ya. Nah, kemudian si styrofoamnya kita taruh paling bawah. Potongan-potongan styrofoamnya kita taruh paling bawah. Ini supaya ada aerasi udah untuk sirkulasi udara. Jadi nggak padat banget bagian bawahnya ini, gitu ya. Nah, terus ini tadi kan potongan styrofoam. Nah, kemudian di atasnya, nah tutup dengan bahan tadi, dengan apa tadi terpal atau bahan pakaian tadi yang 2 lapis atau 3 lapis, ditutup nih styrofoamnya. Baru di atasnya bahan ini kita kasih biangnya. Entah tanah kompos atau tanah pekarangan gitu ya, tanah kompos atau tanah pekarangan misalnya 2 atau 3 senti nih tingginya. Nah, gitu ya. Jangan lupa kan ini ada lubang-lubangnya tadi ya. Nah, kayak gini nih. Jadi ini udah di awalnya begini ya, styrofoam, kemudian tutupnya dari bahan pakaian atau dari terpal, kemudian di atasnya ada biangnya. Ada komposter biangnya, tanah pekarangan atau tanah kompos gitu ya. Nah, kemudian sampahnya yang mana nih? Sampah organiknya. Minimal ada 2 macam, kan kita tadi punya 2 botolnya, minimal ada 2 macam. Kombinasinya terserah kamu mau pakai yang apa gitu. Yang botol 1 itu bahan bakunya apa, botol 2 bahan bakunya apa. Jadi ini harus beda nih ya. Yang satu bahan bakunya dari apa? Misalnya yang satu bahan bakunya dari kulit buah-buahan. Kalau di sini misalnya contohnya ini ada kulit buah-buahan, kemudian ada cangkang telur puyuh yang kemudian juga dihancurin dulu ya. Kalau nggak dihancurin susah nih ya. Ini juga bahan yang keras nih, susah nih, lama ini hancurnya ini ya. Nah, jadi jangan lupa dipotong-potong gitu ya. Nah, kemudian yang kedua apa? Bisa macam-macam, bisa bekas apa namanya sisa sayur-sayuran gitu ya, atau campuran dari kulit buah dan sayur-sayuran. Kamu kemarin udah punya pengalaman yang busuknya cepat itu misalnya kulit buah apa atau sayuran apa waktu bikin ekoenzim. Ya kan, gitu ya. Nah itu dipakai tuh pengalaman itu. Jadi yang lebih cepat hancur, yang lebih cepat busuk tuh yang mana, gitu ya. Nah kemudian misalnya contohnya yang botol kedua pakai apa namanya serasah daun-daun yang jatuh di pekarangan. Nah biasanya itu udah kering-kering gini. Nah ini juga susah nih kalau udah kering-kering begini, jadi lama. Jadi kita mesti potong alus-alus gitu ya. Potongnya alus-alus kalau pakai serasah daun yang udah kering gitu ya. Jadi ini agak lama nih. Kalau yang masih hijau-hijau, daun yang berguguran masih hijau atau masih kuning gitu kan ya, itu dia lebih cepat. Tapi tetap ya semuanya mesti dipotong-potong alus-alus gitu ya, bukan alus-alus, potong dicacah-cacah lah gitu ya. Jangan lembaran-lembaran begini, jangan lembaran-lembaran begini, ini lama banget nanti ya. Jadi kita bantu dengan memperkecilnya gitu ya.
Nah, jadi urutannya dari bawah ke atas itu bisa gini ya. Jadi diulangkan ya, styrofoam, kemudian terpal, kemudian komposnya, kemudian sampah organik, kemudian kasih lagi tanah dari mana aja. Nah, kemudian nanti kan didiemin nih, gitu ya, didiemin aja gitu ya beberapa hari. Kemudian sambil dilihat kalau botolnya plastik kan kelihatan tuh ya, udah ada proses apa. Misalnya seminggu pertama dilihat begitu ya. Nah, kemudian diaduk-aduk. Nah, bisa nih diaduk-aduk gitu ya, diaduk-aduk. Jadi makanya atasnya ini potongnya lebar ya, sehingga kemudian kamu bisa mengaduk-aduknya. Nah, jadi setelah dipotong tapi tutupnya ya biarkan aja taruh begini, nggak apa gitu ya. Nah, jadi diaduk-aduk, kemudian kalau minggu berikutnya sudah berkurang jumlahnya, kan tadinya tingginya segini nih kan bisa kelihatan, oh tingginya berkurang 1 cm. Bisa tambahin lagi sampah yang baru, gitu ya. Bisa tambahin sampah, tapi caca-caca jangan lupa ya. Nah, jadi tanah, sampah organik, dan seterusnya. Jadi ada ditambahin sampah-sampahnya juga ya. Nah, jadi bisa juga tanah dan sampah organik ditaruh dalam waktu yang bersamaan, tapi juga bisa berbeda. Waktunya bisa berbeda. Oh, belum ada sampah nih hari ini, misalnya begitu ya. Ya udah ntar aja gitu ya. Nah, di paling atas ada lagi terpalnya lagi atau bahan pakaian yang 2 lapis atau 3 lapis lagi. Jadi terpalnya itu ada di atasnya styrofoam sama di yang paling atas gitu, yang paling atas. Kemudian tutup botol yang tadi potongan tadi taruh aja di atasnya begitu. Nah, kemudian disimpan di mana? Nah, biasanya disimpan di tempat yang gelap gitu ya. Biasanya kalau aerop itu disimpan tempat yang gelap. Kalau nggak ada tempat gelap ya taruh aja di dalam kresek yang warna hitam gitu ya. Nah, itu juga bisa. Tapi di label, jangan lupa nanti dibuang sama ibu gitu ya, karena emang beneran sampah dianggapnya gitu ya. Jadi di label juga ya. Nah, itu cara proses pembuatannya. Tuh, ada pertanyaan nggak? Ibu, saya mau tanya, Bu. Hmm. Kalau misalnya diaduknya itu kayak gimana, Bu? Dikocok atau diapain? Lah Kan jangan diaduk pakai ini, misalnya kayak apa ya, kayu gitu ya, diaduk tapi jangan sampai eh, apa namanya kena styrofoamnya, diaduk sekedarnya aja ya supaya nyampur tuh si tanah komposnya sama sampahnya gitu. oh, Jangan dikocok-kocok begini, hancur banget dah gitu ya, diaduk gini aja pakai misalnya pakai kayu panjang gitu kan ya, atau pakai alat apalah gitulah, diaduk-aduk aja biasa gitu ya, jangan dikocok-kocok kan nggak ada airnya, jangan dikocok-kocok, nanti kalau terus dikocok-kocok styrofoamnya amburadul. Terus terus ini, Bu, berarti kalau kayak gitu nanti sampah yang ininya apakah bakalan hilang? hmm, Maksudnya hmm, kayak nyata apa enggak kan? harusnya kan secara teoritis dia hancur kan bersatu Iya, dengan tanahnya. iya. Kalau beneran jadi tuh kompos yang kamu bikin gitu ya, itu bentuknya jadi kompos, jadi kayak kompos semuanya jadi hitam begini nih. Hmm. Jadi begitu semuanya kalau jadi gitu ya. Oke, sekarang gini, proses penambahan bahan barunya, bahan sampah barunya hanya sampai minggu kedua. Setelah itu jangan ditambah-tambahin lagi supaya kelihatan nih jadi belum sih gitu kan ya. Nah, jadi jangan tambahin yang baru dulu gitu ya. Nggak usah ditambahin yang baru lagi setelah minggu kedua. Gitu ya. Ini ada yang nanya. Ada lagi? Sudah, Bu Sardi. Terima kasih, Bu. Oke. Ibu, kalau misalkan, kan tadi kan pakai terpal ya, Bu. Kalau di rumah saya tuh adanya kayak anduk bekas gitu aja, Bu. Anduk bekas, boleh. Anduk bekas boleh. Harus Kalau didouble jadi juga nggak, Bu? kalau bahan pakaian tuh yang agak tebal, kalau terpal sih Hmm. selapis aja. Kalau bekas apa namanya karpet juga selapis aja. Tapi kalau bahan-bahan pakaian atau bekas handuk dia kalau handuk dia tebel ya. Tapi kalau bahan pakaian bisa 2 lapis atau 3 lapis gitu. Toh kalau terpal pun mesti dilobang-lobangin dikit-dikit gitu ya. Jadi mesti ada aerasinya kan aerob. Jadi mesti ada udara yang masuk ke dalam situ gitu. Lagi? Bu, Nah, izin nanya, Bu. yo. Saya nanya. Itu waktu ditambahinnya itu
yang penutupnya itu dibuka kan, terus dimasukin sampahnya lagi, terus dimasukin tanah lagi ya Bu? Iya, Atau dikit lapisannya atas tanahnya lagi. Oh, baru ditutup lagi pakai penutupnya yang atas. Kalau mau lebih cepat, lapisan tanah yang atas juga komposnya tadi gitu ya, atau sampah tanah yang asalnya dari pekarangan tadi gitu, atau dari pot tanaman gitu ya, sampahnya tanahnya berasalnya dari situ gitu. Jadi makasih Bu. Itulah. Oke. Ibu. Ya. Ibu, berarti kalau pas diaduk itu kan dibuka tutupnya, habis itu terpalnya juga dibuka Bu, terpal yang ini. Iya. Habis itu nanti terpalnya dipasang lagi gitu. Iya. Gimana cara ngaduknya nggak dibuka tutupnya, terpalnya nggak dibuka, namanya nggak ngaduk dong. Gitu. Ya nanti posisikan seperti awalnya, terpalnya taruh lagi, tutup botolnya taruh lagi gitu. Oke. Nah, laporannya seperti biasa ya, laporannya ya. Jadi sebenarnya kita ngelatih kamu untuk bikin laporan ilmiah. Nanti kelas 11 kan ada bikin KIR ya. Sebenarnya bikin KIR itu nggak usah ribet-ribet. Nah, kamu udah pernah latihan di kelas 10 waktu pelajaran PLH gitu kan ya. Ada banyak banget yang kami minta kamu bikin laporan. Nah, karena ilmiah juga begitu. Bahkan idenya juga bisa diambil dari materi PLH ini. Nggak usah ribet-ribet nyari ide, pengen bikin bom, bikin apa yang bombastis banget gitu. Yang sederhana aja. Yang penting cara bikin laporannya itu ilmiah gitu ya. Nah, jadi kita berlatih untuk membuat tulisan ilmiah sederhana. Jadi susunannya seperti biasa ya, ada judulnya, kemudian pendahuluan gitu ya, bab 1 pendahuluan, kemudian latar belakang, rumusan masalah, tujuan pembahasan gitu ya. Jadi latar belakang biasanya isinya kenapa kita mau bikin kompos gitu kan. Pasti latar belakangnya banyaknya sampah ya, organik maupun anorganik. Nah, yang organik kemudian alternatifnya adalah dibuat menjadi kompos gitu ya. Nah, kemudian ada rumusan masalah, kompos itu apa, bagaimana cara bikin kompos gitu kan ya. Faktor apa saja yang mempengaruhi pengomposan, apa manfaatnya kompos untuk tanaman misalnya begitu ya. Nah, jadi tujuan pembahasan juga ada di sini contohnya gitu kan ya. Nah, kemudian itu adalah pendahuluan, langkah-langkah pembuatan kompos, langkah-langkah pengomposan, kemudian nah ini ada di kalau di tulisan ilmiah bab 2-nya itu adalah tinjauan pustaka gitu ya. Kalau di tulisan ilmiah, tinjauan pustaka itu isinya ya tadi secara teoritis apa itu sampah sampah organik, apa itu kompos gitu ya. Kemudian cara membuat kompos dari orang-orang atau ahli yang sudah pernah bikin. Nah, itu tuh tinjauan pustaka gitu ya. Kemudian yang bab 3 ini metode. Bab itu metode, langkah-langkah pembuatan, alat bahan gitu ya. Nah, kemudian yang kamu kerjakan itu alat bahannya apa, kemudian ada berapa macam yang kamu bikin gitu ya. Termasuk di dalamnya adalah ini hasil pengamatan nih, bab 4 nih. Ya, hasil pengamatan setiap minggu atau per 3 hari sekali, disertai dokumentasi gitu ya. Jadi ini adalah hasil pengamatan. Jadi ini adalah pendahuluan itu bab 1, isinya ini. Kemudian ini adalah bab 3 karena bab 2-nya biasanya tinjauan pustaka gitu. Ini bab 3, ini bab 4 nih, hasil pengamatan. Biasanya bab 4 jadi satu, hasil pengamatan dan pembahasan gitu ya. Kemudian ini bab terakhir, bab 5 gitu. Kalau mau lengkap lagi ada tinjau daftar pustaka di bab 6 gitu ya. Tuh. Nah, ini adalah contoh dari dokumentasi langkah-langkah yang kamu kerjakan. Mulai dari yang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya sampai kemudian yang terakhir. Itu ya contoh. Jadi harus ada fotonya ya. Kalau di rumah kan nggak ribet ya foto ya. Kalau di sekolah kemarin ribet nih fotonya pakai apaan gitu ya. Nah,
Ada beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan ketika orang bikin komposter gitu ya. Nah, apakah selain botol plastik bekas, komposter bisa dibuat dari beneran? Iya, tadi apa aja, toples bekas atau apa aja yang kemudian bisa kita lihat ya, bisa kita lihat prosesnya, kemudian wadahnya juga karena kita pakai yang sederhana, wadahnya nggak usah gede-gede amat gitu ya, bisa kita kerjakan dengan mudah. Apakah lubang pada komposter ada aturan khusus gitu ya? Biasanya sih enggak, tapi bisa juga kita jadiin variasi gitu ya. Misalnya botol pertama lubangnya modelnya random gitu ya. Botol kedua lebih rapi, baris gitu. Misalnya itu ada pengaruhnya apa enggak, misalnya begitu. Jadi bentuk lubangnya atau jumlah lubangnya juga bisa kita jadiin penelitian gitu ya. Apakah styrofoam dapat digantikan dengan bahan lain? Bisa, misalnya pakai sabut kelapa atau pakai apa sih kalau gabah itu namanya ya? Jerami, bisa begitu ya. Syaratnya dia tidak ikut membusuk biasanya ya, dia tidak mudah rusak, tidak mudah terurai. Nah, kemudian dia ada sirkulasi udaranya, jadi bukan sesuatu yang padat banget gitu ya. Tadi kalau styrofoam aja itu kita mesti potong-potong supaya di sela-selanya ada udara. Pakai kokopit juga bisa, pakai sabut kelapa juga bisa gitu kan ya. Jadi ada ruang udaranya di situ. Apakah semua jenis sampah organik bisa digunakan untuk bikin kompos? Enggak juga. Tadi saya bilang hindari bahan makanan, bahan sisa makanan yang ada minyaknya, ada santannya, atau bahan yang keras-keras, ranting, kayu, itu susah gitu ya, lama lah bisa tapi lama gitu. Nah, jadi sisa bahan organiknya bukan dari sisa masakan gitu ya. Tadi oseng-oseng kacang panjang masih ada nih dari kemarin gitu ya, udah busuk nih, udah basi, nggak bisa karena ada minyak-minyaknya, ada santan-santannya mungkin ya. Jadi ini adalah sampah organik segar gitu ya. Apakah menggunakan dua jenis sampah organik bertujuan membandingkan proses pengomposan? Iya, supaya kamu terlatih pola berpikirnya, cara berpikir ilmiahnya untuk membanding-bandingkan sesuatu berdasarkan data gitu ya. Nah, jadi kalau membanding-bandingin tuh nggak pakai data tuh nggak ilmiah. Tapi kalau pakai data itu sudah termasuk pekerjaan yang ilmiah gitu ya. Apakah kegiatan ini bisa menjadi prakarya ilmiah siswa? Bisa, yang tadi saya bilang ya. Nanti ketika di kelas 11 kamu disuruh bikin karya ilmiah, maka sebenarnya nggak usah repot-repot. Idenya udah kita kasih banyak di kelas 10 pada pelajaran PLH gitu ya. Kamu tinggal bikin modifikasi atau kamu bikin ulang karena di kelas 10 itu waktu itu bikin laporannya belum laporan ilmiah, sekarang aku ulang lagi bikin gitu ya, bikin ekoenzim gitu ya, 2 atau 3 bahan dibandingkan gitu kan ya. Nah, itu sangat mungkin gitu ya. Begitu juga bikin komposter sederhana dibanding-bandingkan, itu sangat mungkin. Udah jadi karya ilmiah gitu ya, nggak usah mikir yang repot-repot banget gitu ya. Kemudian cita-citanya menemukan sesuatu, enggak lah kalau tingkat madrasah aliyah bukan menemukan sesuatu gitu ya, tapi biasanya tadi membanding-bandingkan antara satu pekerjaan dengan pekerjaan berikutnya, antara satu kegiatan dengan kegiatan berikutnya. Itu sudah ilmiah. Kalau kemudian laporannya tersusun sesuai dengan sebuah karya yang ilmiah. Tadi ya ada bab 1 pendahuluan, isinya ada latar belakang, ada rumusan masalah, kemudian bab 2 ada tinjauan pustaka, bab 3 ada metode, bab 4 ada hasil dan pembahasan, bab 5 ada kesimpulan, bab 6 ada daftar pustaka. Itu udah lengkap banget. Itu udah ilmiah tulisan kayak begitu gitu ya. Nah, itu sebenarnya yang tujuannya. Nah, bagaimana jadwal kita selanjutnya? Nah, minggu depan biasanya kalau udah pakai Zoom, saya nggak ada pertemuan Zoom ya, tapi kamu udah harus siapkan bahan-bahannya sebenarnya dari sekarang, nyari-nyari pesan sama ibu, misalnya Bu kalau ada botol jangan dibuang ya, buat aku ya, gitu ya. Kemudian cari-cari styrofoamnya mana, kemudian siapkan alat bahannya dulu, gitu ya. Nah, 2 minggu setelah ini baru kita ketemu lagi untuk lihat progres kerjanya.
Berarti itu sudah dibuat ya. Ini komposnya udah kira-kira udah 2 minggu ya, 10 hari sampai 2 minggu gitu ya. Pertemuan ketiga kita nggak ketemu lagi, kamu amati sendiri aja. Jadi pengamatan terus berlangsung ya. Kamu udah punya catatannya. Pertemuan keempat adalah penyusunan laporan. Jadi kita ketemu di sini 2 minggu lagi sama 4 minggu berikutnya. Ya, jika waktunya masih kurang di jam PLH bisa ditambahkan di luar jam pelajaran, gitu ya. Nilainya ada 3 malahan ya. Penilaian keterampilan progres kerja 1 dan progres kerja 3, gitu ya di sini dan sini. Nah, jadi yang ini kamu nanti saya kasih tempatnya untuk 2 minggu lagi sebenarnya ya. Ini kamu udah sampai mana? Tulis aja di PDF gitu ya, tulis aja di PDF, bisa nggak usah di PPT gitu. Karena kalau di PDF sebenarnya adalah nyicil bikin laporannya. Oh, aku udah selesai bab 1 gitu, sebenarnya begitu ya. Aku udah selesai bab 2. Nah, sebenarnya bab 3 juga sebenarnya bab 1, 2 dan 3 tuh udah harus di depan duluan. Nah, tinggal hasil pengamatan tuh di bab 4. Masukin nyicil. Ini 3 hari pertama, 3 hari berikutnya, atau minggu pertama, minggu kedua, minggu 3, dah. Nah, hasil itu udah ada. Nah, kemudian pembahasan dari hasil itu kalau udah selesai tinggal bikin pembahasan, kemudian kesimpulan, udah selesai gitu ya. Daftar pustaka tuh udah selesai kalau kita udah bikin bab 1, bab 2, bab 3. Karena untuk membuat bab 1, bab 2 gitu ya terutama itu kita baca sumbernya dari orang yang udah ahli, yang udah biasa bikin kompos gitu ya, atau dari referensi-referensi yang lainnya. Gitu. Sampai di situ ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ibu, saya mau tanya Bu. Jadi yang ininya saya masih kurang ngerti Bu, di penyusunan progresnya itu kita perlu bikin PPT atau PDF atau bagaimana? Enggak, langsung aja di tulisan kamu. Kamu kan udah bikin bab 1 nih, gitu ya. Nah, progres kerja itu sebenarnya ada di bab 3. Tuh. Bab 2-nya itu tinjauan pustaka. Apa sih isinya tinjauan pustaka? Kamu dapat dari referensi. Apa itu sampah? Apa itu sampah organik? Apa itu kompos? Bagaimana membuat kompos yang sudah dilakukan oleh orang-orang yang ahlinya. Gitu. Itu sebenarnya udah cukup di bab 2 itu. Kalau bab 1 kan isinya latar belakang, kemudian tadi ada rumusan masalah, kayak gitu kan ya. Nah, kalau bab 2 tuh isinya tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka tuh biasanya isinya dari kita mencari referensi dari kalimat judul yang kita buat. Jadi misalnya judulnya adalah membuat kompos dari sampah organik di rumah, misalnya begitu kan ya. Maka tadi kan tinjauan pustakanya adalah tadi sampah, kata-kata yang ada di judul tadi, kompos, organik, gitu-gitu ya. Sampah organik itu apa? Bagaimana bikin kompos gitu ya. Itu bab 2 biasanya. Itu bukan kata-kata kita, tapi kita hasil dari kita mengkaji referensi-referensi yang kita baca mengenai pekerjaan yang mau kita buat. Bab 3 metode. Isinya adalah alat bahan cara kerja. Tuh, alat bahan cara kerja gitu ya. Kemudian bab 4 isinya hasil dan pengamatan, hasil dan pembahasan. Hasil itu apa? Data. Berarti data pengamatan itu adanya di bab 3 gitu ya. Nah, kemudian kita selesaikan dulu tuh datanya sampai selesai, sampai pertemuan sampai minggu keempat gitu ya. Nah, setelah itu kita bahas kan hasil dan pembahasan ya, bahas bahwa kemudian yang botol 1 yang terbuat dari kulit buah, maka di minggu kesekian sudah mulai terjadi pembusukan, terlihat dari misalnya adanya belatung, kemudian adanya gas, misalnya gas itu bisa juga terlihat dari botolnya ada embunnya juga, misalnya begitu ya. Nah, sedangkan botol kedua yang berisi sampah yang isinya ini, maka proses ini terjadi pada minggu kesekian. Nah, itu namanya pembahasan. Nah, kemudian kamu bikin analisisnya.
kira-kira apa ya penyebabnya, kok ada beda begitu gitu. Nah, kemudian di bab terakhir, di bab yang kesimpulan di bab 5 isinya bahwa kamu kan udah bikin. Jadi itu disesuaikan dengan tujuan kamu. Tujuan kamu bikin kompos dari sisa-sisa rumah tangga gitu ya, sisa sampah organik rumah tangga. Bahwa berarti di kesimpulannya bahwa kompos itu bisa dibuat dari sampah rumah tangga, bisa dibuat dalam skala kecil menggunakan bahan-bahan sederhana gitu ya. Kemudian dari hasil pekerjaan kamu antara yang komposnya terbuat dari kulit buah dan sisa sayuran, maka yang lebih cepat terbentuk kompos adalah yang mana? Gitu. Itu kesimpulannya. Udah. Jadi kesimpulan tuh harus harus sesuai dengan tujuan. Tercapai nggak tujuan kamu itu? Itu jadi kesimpulan. Gitu. Kalau daftar pusaka adalah daftar referensi yang kamu baca, yang kamu tulis di bab 1 dan bab 2. Itu dari mana? Nggak kamu perolehnya. Gitu aja. Gitu. Ada lagi? Oh, berarti ini Bu, berarti saat nanti yang progres kerja itu yang penilaian keterampilan itu berbentuknya itu PDF ya, Bu? Iya, PDF aja lah. Oh, jadi nggak ada PPT-PPT-an ya, Bu, ini ya, Bu? Nggak usah deh, gitu ya. Supaya saya lihatnya gampang. Kalau PDF itu lebih enteng ya di e-learning ya, buka tuh kebuka gitu, nggak usah di-download, kadang dia udah kebuka langsung gitu. Bu, PDF-nya itu kayak laporan yang belum jadi ya, atau laporan yang belum jadi. Laporan yang belum jadi. Oke, Bu. Jadi barunya ya udah kirim aja gitu ya, Bu. Iya, maka harus dicicil gitu ya. Tadi saya bilangnya bab 1 tuh harusnya udah kelar. Bab 2 itu juga tadi kan nggak susah-susah ya bikinnya, namanya juga ini karya kita tulis sederhana gitu ya. Bab 1, bab 2, bab 3 tuh sebenarnya udah kelar harusnya. Jadi kita tuh mengerjakan sesuatu itu tadi sebelum kita bikin itu kita udah punya landasan bab 1, bab 2, bab 3. Tuh. Jadi sebenarnya di penyusunan laporan tuh nggak banyak-banyak lagi, kita tinggal menyelesaikan bab 4, bab 5 aja gitu ya. Kadang daftar pustaka juga udah ada karena kita nulis bab 1, bab 2 itu berdasarkan referensi gitu. Oke, Bu. Makasih, Bu. Oke. Ini Bu, tadi saya bingung di ininya Bu, juga apa langkah-langkah yang tadi Bu di bab berapa sih itu? Sebentar. Metode bab 3. Iya, bab 3 yang tadi Bu. Itu kan ada langkah-langkah pembuatan komposter sama langkah-langkah pengomposan. Itu maksudnya bedanya gimana ya, Bu? Ini kan langkah-langkah pembuatan komposter. Jadi itu yang tadi susunan botolnya tadi ya, ada siapkan styrofoam yang dipotong-potong kecil, kemudian taruh di dasar botol, tutup dengan terpal, atasnya ditaruh tanah kompos gitu kan. Di atasnya lagi taruh sampah organik, taruh lagi sampah, tutup lagi dengan terpal, tutup lagi botolnya gitu ya. Itu kan langkah-langkah pembuatan komposter. Kalau langkah-langkah pengomposan itu tadi ya 3 hari pertama diaduk-aduk gitu kan ya, dilihat. Nah, dilihat udah ada perubahan apa. Hari berikutnya diaduk-aduk lagi. Nah, itu langkah-langkah pengomposan sampai akhirnya jadi gitu. Kan bisa juga pada saat proses tadi kamu nambahin lagi sampah baru di situ di atasnya lagi, kemudian tutup lagi dengan tanah, kemudian ditutup lagi 3 hari lagi dilihat diaduk-aduk lagi. Nah, itu langkah-langkah pengomposan. Ibu itu bukan masuk ke data pengamatan, Bu? Itu ada langkah-langkah tadi. Data pengamatan ada di tempat di bab 4 ya. Itu hasilnya. Jadi walaupun misalnya mirip-mirip ya bentuknya ya, pasti ada perbedaannya lah dikit lah antara hasil dengan langkah-langkah gitu. Oh. Misalnya kalau langkah-langkah itu kan taruh sampah baru di atasnya, diaduk-aduk lagi hari berapa gitu ya. Nah, kemudian data hasilnya ditaruh di bab 4 boleh gitu. Nah, yang tadi ada ulet-uletnya banyak atau ada gasnya banyak, taruh di bab 4. Gitu. Oh ya Bu, dimengerti Bu. Terima kasih Bu. Jadi ini adalah bab 1. Kemudian ini tadi bab 2-nya boleh ditambahin pakai tinjauan pustaka ya. Ini adalah bab 3. Ini kemudian bab 4. Ini bab 4 nih 2 nih. Hasil pengamatan dan pembahasan kita jadiin satu aja. Ini bab 5. Bab 6 bisa ditambahkan dengan daftar pustaka.
Daftar pustaka itu adalah hasil bacaan kita yang kita kemudian tulis sebagian di bab 1 dan bab 2. Gitu. Jangan lupa fotonya. Oke. Ada pertanyaan? Lagi? Ya. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri dulu pertemuan kita hari ini. Semoga bisa cepat dapat bahan-bahannya sehingga cepat dimulai. Lebih cepat, lebih baik dimulai. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.